Minta pisah? Arafah terkesiap saat tiba-tiba ada yang menyentuh wajahnya. Dia langsung terlonjak terduduk seketika. Maaf membuatmu kaget. Ini sudah jam 5:30 pagi. Tadi Abi dan Umi kamu menanyakanmu. Aku bilang kalau kamu masih tidur. Dan kulihat mereka senyum-senyum. Lalu Umi menyuruhku untuk membangunkanmu. Senyum-senyum bagaimana? Tanya Arafah sambil membenahi kerudungnya yang sedikit berantakan. Ya aku tidak tahu. Mungkin mereka mengira kalau aku sudah menghabiskan malam romantis denganmu. Ucap Reval kemudian dia tertidur di samping Arafah. Arafah segera berjengkit menghindarinya. Semalaman Reval sama sekali tak bisa memejamkan matanya. Dia menghabiskan waktu di luar, menghisap rokoknya sambil menatap cahaya bulan. Hingga dia baru kembali pagi ini. Arafah pun segera beranjak untuk membersihkan dirinya. Setelah selesai, dia kemudian segera melaksanakan salat subuh. Ditatapnya Reval yang tampak berbaring sambil menutupi wajahnya dengan lengannya. Abang sudah salat? Kalau belum ayo kita berjamaah. Ajak Arafah lemah lembut sembari mengenakan mukenanya. Namun Reval justru malah memunggungnya. Arafah tampak berdecak kesal, kemudian dia pun segera menunaikan salat sebelum terlambat. Tak berapa lama dia pun segera gambar kamar dan membantu sang Umi yang sedang sibuk di dapur. Matahari pagi baru saja menyingsing ketika sebuah keramaian menggebrak keheningan di rumah Arafah. Sebuah kelompok preman desa dengan penampilan yang menakutkan, seakan ingin meruntuhkan kedamaian pagi itu. Mereka membawa peralatan berat, dari sekop sampai ke batu bata, semua dengan tujuan yang sama, membangun WC duduk di kamar Arafah. Assalamualaikum, teriak komplotan preman itu serempak. Waalaikumsalam, jawab Umi Salma dengan wajah mengernyit bingung. Ada apa ini ya? Kok pada kumpul di sini? Tanya Umi. Ini Bu Ustadz, kami ditugaskan sama Bos Reval untuk membuatkan WC duduk di kamarnya. Ucap mereka sopan sambil tersenyum ramah. WC duduk? Memangnya nak Reval yang nyuruh bapak-bapak ke sini? Tanya Umi lagi. Iya Bu Ustadz, bos kami yang nyuruh. Katanya kalau pakai yang jongkok gitu bos nggak bisa bab. Kasihan kan kalau ditahan. Nanti malah Jeti amben. Jeti kami memohon izin ya Neng untuk membangun WC. Ucap salah seorang preman berkepala plontos dengan jambul warna pilang. Yang diketahui bernama Bopeng. Dia dikenal sebagai ketua preman itu. Kasian Bu Ustadz. Lagi malam pertama masa harus nahan bab. Nanti yang lain juga ikut-ikutan ketahan. Gak bisa dikeluarin hehehe. Ujar gerandong lelaki tinggi besar berambut jabrik. Dengan cincin batu akik memenuhi 10 jarinya sambil terkekeh. Umi Salma mendelik tak suka. Apa-apaan ini? Gumam Harun, ayah Arafah, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Wajahnya tampak berubah pucat, kemudian berubah menjadi merah padam. Ekspresi marahnya tampak jelas, mulai dari alis yang menyatu, bibir yang bergetar, hingga napas yang terengah-engah. Preman-preman tersebut dengan berani berjalan mondar-mandir di rumah Harun, seolah rumah itu milik mereka. Beberapa berbicara kasar, sementara yang lain tertawa lepas, tanpa peduli akan ekspresi marah yang terpampang di wajah Harun. Arafah, yang baru saja turun dari kamarnya, terkejut dengan keadaan yang terjadi. Dia memandang ayahnya, kemudian pindah memandang para preman. Abi, apa yang terjadi? Tanya Arafah bingung. Namun suaranya tenggelam oleh suara bising para preman. Ada apa bapak-bapak? Pagi-pagi gini udah riwa begini? Tanya Arafah. Reval menghampirinya dari belakang. Aku yang menyuruh mereka datang. Aku meminta untuk dibuatkan WC duduk di kamarmu. Biar nyaman. Biar aku tidak bolak-balik ke rumahku sendiri hanya untuk ke kamar kecil. Jelas Reval. Halah, belagu banget, manja. Cuma ngurusin bab aja harus bawa-bawa geng begajulannya. Lihat nih rumah dah kayak markas preman kampung. Ini rumah suci ya. Tempat ayah saya yang seorang ustadz kondam di kampung ini. Tolong hargai sedikit. Kehadiran kamu aja udah bikin mataku sakit. Apalagi ini bawa rombongan. Hadeu, bener-bener kacau. Semua gara-gara kamu Arafah. Tiba-tiba Arumi datang dan langsung nyerecos tak karuan. Namun Reval tampak cuek. Dia tak memperdulikan omelan iparnya itu. Reval langsung mempersilakan para preman itu untuk masuk. Arafah Jeti merasa tak enak dengan keluarganya. Untunglah kedua kakaknya sudah lebih dulu pulang.
Hanya tinggal Arumi dan kakak iparnya. Kita pulang saja secepatnya. Rumi, aku tidak betah lama-lama ada di sini. Bisa-bisa aku ketularan begajulan. Jalal menghampiri dan memandang jijik ke arah para preman itu. Harun, yang merasa tidak diperhatikan, semakin terganggu dan tidak nyaman. Wajahnya tampak semakin memerah memahan marah. Dalam kebisingan yang terjadi, Harun hanya bisa meremas jemari tangannya, menahan amarah yang mulai memuncak. Namun, di tengah kegaduhan itu, Arafah mencoba untuk tenang. Dia berusaha menjernihkan suasana dengan cara yang dia bisa. Dengan wajah yang tetap tersenyum, Arafah mendekati preman-preman tersebut dan berusaha untuk bersikap ramah. Bapak-bapak, tolong tenang sedikit. Ya, Abi lagi kurang enak badan. Pinta Arafah dengan suara yang lembut. Beberapa preman hanya menatap Arafah, kemudian melanjutkan pekerjaannya. Beberapa yang lain malah tertawa. Mereka tidak peduli dengan keadaan Harun atau dengan permintaan Arafah. Melihat reaksi para preman tersebut, Arafah kemudian berbalik dan mendekati ayahnya. Abi, aku mohon izin sebentar ya, mohon minta sabar ya. Mereka ini sedang bekerja, ujar Arafah, mencoba menenangkan Harun. Namun, Harun tetap saja tidak bisa tenang. Ekspresi wajahnya semakin menunjukkan rasa tidak nyaman. Abi tidak suka sama mereka. Abi sampai saat ini, Ma'ai gak percaya kalau kamu menikahi preman itu. Dan dia tidak menghargai Abi. Seenaknya saja membawa preman-preman itu ke rumah kita. Fah, ini bukan tempat mereka bekerja seenaknya, gerutu Harun. Semakin merasa terganggu dengan keberadaan para preman tersebut. Di tengah kerumunan preman yang membuat rumah Arafah semakin gaduh, Reval justru tampak santai. Dia berdiri tegak di pojokan rumah, duduk di kursi bambu dengan sigapnya dan asyik berbincang dengan beberapa preman yang tampak patuh pada dirinya. Kalian kerjakan sesuai rencana, ya, perintah Reval dengan nada santai. Para preman hanya mengangguk dan kembali fokus pada pekerjaannya. Reval di mata mereka bukanlah seorang tamu biasa, melainkan bos yang harus mereka hormati. Mereka begitu patuh pada setiap perintah Reval, seakan-akan sosok Harun yang merupakan pemilik rumah sebenarnya tidak ada di sana. Harun yang melihat tingkah Reval semakin merasa kesal. Ini rumah siapa sebenarnya? Gumam Harun kesal. Tatapan marah Harun terpaku pada Reval. Namun, Reval hanya tersenyum melihat Harun. Dengan santainya dia bangkit dari kursi dan berjalan mendekati Harun. Pak Ustadz, jangan marah dulu. Mereka ini hanya ingin membantu, kata Reval dengan nada tenang. Suaranya yang lembut membuat Harun terdiam sejenak. Namun, rasa kesalnya tidak berkurang. Bantu? Bantu atau bikin ribut, ya? Balas Harun dengan nada sinis. Reval hanya tersenyum mendengar pertanyaan Harun. Dia tahu Harun tidak menyukainya, tetapi itu tidak membuatnya berubah pikiran. Reval kemudian berbalik dan berjalan kembali ke tempat para preman bekerja. Cepat selesaikan pekerjaan kalian, biar Pak Ustadz gak marah-marah terus, ujarnya dengan nada santai. Para preman hanya tertawa mendengar perkataan Reval. Gimana malam pertamanya bos, lancar gak? Tanya gelandong lelaki bertampang sangar yang bernama asli Jajang Supriyadi itu penasaran. Berapa ronde? Bos, kok kayaknya gak kelihatan capek. Memang benar-benar hebat bos kita. Just gandos, bagi-bagi dong bos rahasianya, ujar Bopeng sambil tertawa-tawa. Reval hanya tersenyum kecil mendengar pertanyaan mereka. Iya bos, bagi-bagi resepnya. Kasian tuh si Ye, baru masuk di sarang istrinya dan tepar belut listriknya. Dahkah, Odai? Bos, ujar Jamrong menunjuk lelaki kurus kering bernama Jainuddin yang tampak sibuk bekerja. Ye hanya senyum meringis diledek teman-temannya. Mendengar pembicaraan absurd para preman itu membuat Arafah bergidik. Merinding bulu roma, dia menghampiri suami dan para preman yang sibuk bekerja sambil menyuguhkan makanan dan minuman untuk mereka. Walau Arafah dan keluarganya tidak suka kehadiran mereka, namun Arafah tak tetap menyambut mereka dengan baik, menyuguhi dan menjamu tamu-tamu itu dengan makanan ala kadarnya. Melihat hal itu, Reval tampak senang dengan sikap sang istri. Arafah tampak mendelik marah padanya. Arafah kesal dengan sikap Reval yang seenaknya. Gadis itu pun segera beranjak pergi. Namun tiba-tiba kakinya tersandung.
membuat tubuh Arafah hampir limbung. Untungnya Reval segera menangkap tubuhnya dan langsung mendudukkan Arafah di pangkuannya. Blas! Seketika wajahnya merah padam. Apalagi para preman itu tampak menyaksikan adegan mesra itu. Arafah langsung gugup dan salah tingkah. Weleh si bos nih. Mentang-mentang pengantin baru, mau pamer nih ceritanya. Timpal gerandong. Beruntung bos, Anda mendapatkan mojang paling cantik di desa ini. Neng Arafah udah cantik. Solehot lagi solehah lagi. Bos, dan bos sudah mengalahkan ribuan pemuda di kampung, bahkan mengalahkan Haji Idrus. Lelaki itu adalah Toiman yang masih doyam haram. Gih! Para preman itu langsung tertawa mendengar ocehan rekannya. Sementara Arafah tampak terdiam mendengar nama Haji Idrus kembali didengarnya. Hal itu mengingatkannya pada kekacauan yang terjadi kemarin. Kamu kayaknya betah banget duduk di pangkuan aku, bisik Reval, membuyarkan lamunannya. Arafah semakin malu dan salah tingkah. Dia cepat-cepat berdiri dan berlalu dari hadapannya. Reval hanya tersenyum melihat tingkah Arafah yang malu-malu. Memang benar apa yang dikatakan para preman itu. Arafah gadis yang sangat cantik, batinnya. Kehadiran Reval di rumah Arafah memang membuat suasana menjadi semakin gaduh. Namun, bagi Reval, semua ini dia lakukan agar dia betah dan tenang selama berperan menjadi suami Arafah. Tidak terganggu dengan hal-hal kecil yang akan mengganggunya selama dia di rumah itu. Dia tak mempedulikan kemarahan dan kebencian yang dia dapatkan. Harun yang melihat sikap Reval hanya bisa menghela nafas panjang. Dia merasa tak berdaya menghadapi Reval. Dia tahu, meski dengan segala cara, dia tidak bisa mengusir Reval dari rumahnya. Kehadiran Reval, sosok yang seharusnya tidak ada di rumahnya, telah menjadi bagian dari kenyataan yang harus dia terima. Meski dengan berat hati, Harun akhirnya memilih untuk diam dan membiarkan Reval melakukan apa yang dia mau, apa yang telah ditentukan. Seiring dengan berlalunya waktu, suara mesin dan gertakan palu perlahan mereda, digantikan oleh suara langkah kaki dan ucapan perpisahan para preman. Terima kasih ya, bos. Kalau butuh bantuan lagi, tinggal bilang saja, ujar salah satu preman pada Reval sebelum akhirnya berpamitan dan pergi. Mereka tampak tersenyum puas mendapat imbalan yang banyak dari bosnya itu, padahal mereka melakukannya dengan ikhlas dan tak ingin dibayar sama sekali. Namun Reval memaksa untuk menerimanya. Suasana rumah Arafah kembali tenang, meski masih ada sedikit keresahan di wajah Harun. Harun yang melihat kepergian mereka merasa lega. Dia memandang ke arah rumahnya yang kembali sepi dan tersenyum lega. Namun, rasa lega itu segera berubah ketika dia melihat Arafah dan Reval yang tampak begitu akrab. Mereka berdua tampak asyik berbicara dan tertawa bersama, seolah-olah tidak ada yang salah. Aku yakin kamu Pak Ati suka dengar kamar mandi yang baru. Tidak seperti kemarin, kamar mandinya terlihat jorok dan menjijikan. Aku saja sampai tak berani masuk, kata Reval sambil menunjuk ke arah kamar Arafah yang sudah beres direnovasi. Arafah hanya tersenyum mendengar perkataan Reval. Harun yang melihat interaksi antara Arafah dan Reval merasa tidak nyaman. Dia merasa keberadaan Reval di rumahnya sangat mengganggu. Sikap cuek dan santai Reval membuatnya merasa tidak diperlakukan dengan serius. Dia ini asal-asalan saja, gumam Harun dalam hati. Namun, Harun tidak bisa melakukan apa-apa. Dia tidak bisa berbuat banyak untuk mengubah situasi, bisa membuat keputusan sendiri dan merasa bahagia dengan keputusannya tersebut. Aku lihat tadi abang kasih banyak uang sama teman-teman abang. Dapat uang dari mana? Jangan bilang itu hasil malak di terminal, tanya Arafah curiga. Reval tertawa mendengarnya. Mana ada hasil malak di terminal, uangnya merah semua. Paling-paling yang didapat cuma recehan dan uang dekil van lecek. Kamu ini ada-ada aja. Kenapa? Kamu iri? Mau aku kasih uang? Nih aku kasih buat kamu. Reval menyodorkan satu gepok uang padanya. Abang dapat uang dari mana? Jangan bilang hasil jual narkoba atau hasil mencuri dari warga kampung. Rasanya gak mungkin abang bisa punya uang sebanyak itu. Padahal yang aku lihat, abang gak kerja sama sekali. Daripada abang kasih uang banyak yang gak jelas sumbernya, lebih baik mulai besok abang ikut Abi ke sawah. Kerja yang halal-halal aja. Bang, gak usah macem-macem. Aku juga gak mau terima uang abang. Abang gak ada kewajiban untuk menafkahi aku. Aku kan cuma istri pura-pura, ucap Arafah ketus sambil mendelik malas pada Reval. Uang yang ada di tangannya tak disentuhnya sama sekali.
Reval kesal mendengar perkataannya sekaligus merasa kecewa karena gadis itu sudah menuduhnya macam-macam. Kamu ini jangan bicara sembarangan. Aku gak seperti yang kamu tuduhkan. Ini uangku. Ini uang halal, jadi pakai saja. Bujuknya lagi. Enggak, aku gak butuh uang itu. Kalau itu bukan hak abang, tolong segera abang kembalikan. Jujur aku jadi menyesal karena meminta abang untuk menjadi suamiku. Kalau toh bakalan kayak gini, lebih baik abang gak perlu bantu aku. Atau kita sudahi saja pernikahan ini. Bang, kita pisah aja. Bang, aku akan bicara jujur pada Abi dan mengatakan yang sebenarnya, karena aku tidak mau terseret kejahatan abang. Ucap Arafah emosi.